Hai teman-teman, selamat datang di episode kali ini. Perkembangan manusia itu seperti perjalanan yang seru ya. Dari bayi yang baru lahir hingga menjadi dewasa, setiap tahap memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Nah, masa bayi, yaitu dari lahir sampai usia 2 tahun, itu masa pertumbuhan yang luar biasa. Bayangkan, dalam waktu singkat, bayi belajar banyak hal baru, mulai dari menggerakkan tubuh hingga berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Masa ini penting banget loh sih ya, karena jadi pondasi untuk perkembangan selanjutnya, baik fisik, kognitif, emosi, maupun sosial si kecil sepanjang hidupnya. Setiap momen kecil seperti bermain dengan mainan atau mendengar suara orang tua, berkontribusi pada perkembangan otaknya. Ada 2 pandangan utama nih, tentang pengaruh pengalaman masa bayi terhadap perkembangan jangka panjang. Kedua pandangan ini memberikan wawasan yang berbeda, namun sama-sama penting. Pandangan pertama itu menekankan pentingnya pengalaman awal. Menurut pandangan ini, masa bayi adalah periode yang sangat sensitif. Jadi, masa bayi dianggap sebagai masa yang sangat sensitif, di mana pengalaman baik dan buruk punya dampak yang besar dan tahan lama pada perkembangan otak. Pengalaman positif seperti kasih sayang dan perhatian dapat membentuk dasar yang kuat untuk masa depan. Pengalaman buruk di awal kehidupan, misalnya diabaikan atau mengalami kekerasan, bisa berpengaruh buruk pada perkembangan anak. Ini bisa menyebabkan trauma yang mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa menyebabkan kesulitan jangka panjang, misalnya dalam mengelola emosi, hubungan sosial, dan kemampuan berpikir. Anak-anak yang mengalami pengalaman buruk di masa bayi mungkin akan menghadapi tantangan lebih besar di sekolah dan dalam hubungan sosial mereka. Di sisi lain, pandangan kedua ini lebih menekankan pada kemampuan manusia untuk beradaptasi. Pandangan ini memberikan harapan bahwa meskipun ada pengalaman buruk, anak-anak masih bisa berkembang dengan baik. Meskipun pengalaman awal tetap penting, pandangan ini melihat bahwa otak kita itu fleksibel dan bisa menyesuaikan diri. Anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, bahkan setelah mengalami kesulitan. Jadi, meskipun pengalaman awal membentuk perkembangan, bukan berarti masa depan anak sudah ditentukan sepenuhnya. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak bisa mengatasi banyak tantangan, tetap berkembang dengan baik. Kedua pandangan ini sama-sama penting untuk memahami masa bayi. Mereka memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Pengalaman awal, baik positif maupun negatif, pasti memengaruhi perkembangan anak. Namun, penting juga untuk diingat bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi. Tapi ingat ya, perkembangan itu proses yang berkelanjutan, dan anak-anak itu hebat dalam beradaptasi. Mereka bisa belajar dari pengalaman mereka, dan terus tumbuh menjadi individu yang kuat dan mandiri. Memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan sepanjang masa kanak-kanak sangat penting untuk perkembangan optimal. Dengan cinta dan dukungan, anak-anak bisa mencapai potensi mereka. Ada beberapa teori terkenal dalam psikologi perkembangan yang menekankan pentingnya masa bayi. Masa bayi adalah periode yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, di mana fondasi untuk perkembangan fisik, emosional, dan kognitif diletakkan. Para ahli psikologi telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana pengalaman awal ini membentuk individu sepanjang hidup mereka. Teori psikoanalitik Sigmund Freud misalnya, menyatakan bahwa pengalaman awal, terutama yang berhubungan dengan makan dan keterikatan, berperan penting dalam membentuk kepribadian. Freud percaya bahwa interaksi pertama bayi dengan dunia luar, terutama melalui proses menyusui, sangat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Menurut Freud, bayi melewati beberapa tahap perkembangan psikoseksual, dan kesulitan di tahap-tahap ini bisa berdampak panjang pada kesejahteraan emosi dan psikologis. Misalnya, jika kebutuhan bayi tidak terpenuhi pada tahap oral, ini bisa menyebabkan masalah kepribadian di kemudian hari, seperti ketergantungan atau agresi. Teori lain yang berpengaruh adalah teori keterikatan, yang dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth. Teori ini menekankan pentingnya ikatan antara bayi dan pengasuhnya. Bowlby berpendapat bahwa ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utama adalah dasar bagi perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Teori ini menekankan pentingnya ikatan antara bayi dan pengasuhnya. Ainsworth melanjutkan penelitian ini dengan mengembangkan konsep situasi aneh
untuk mengamati bagaimana bayi bereaksi terhadap perpisahan dan reunifikasi dengan pengasuh mereka. Teori keterikatan menyatakan bahwa bayi punya kebutuhan alami untuk membentuk ikatan yang dekat dan aman dengan pengasuh utamanya. Ikatan ini memberikan rasa aman dan kemampuan untuk mengelola emosi, dan menjadi contoh untuk hubungan di masa depan. Bayi yang memiliki ikatan yang aman cenderung lebih percaya diri, dan mampu menjalin hubungan yang sehat di kemudian hari. Ikatan awal ini memberikan rasa aman dan kemampuan untuk mengelola emosi, dan menjadi contoh untuk hubungan di masa depan. Selain itu, ikatan yang kuat dengan pengasuh juga membantu bayi dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Konsep periode sensitif, yang dipopulerkan oleh Maria Montessori, juga menekankan pentingnya waktu dalam perkembangan. Montessori percaya bahwa ada jendela waktu tertentu ketika bayi sangat mudah menerima dan menguasai keterampilan tertentu. Selama periode ini, bayi menunjukkan minat yang besar dan kemampuan belajar yang luar biasa. Periode sensitif adalah jendela waktu tertentu ketika bayi sangat mudah menerima dan menguasai keterampilan tertentu. Misalnya, 3 tahun pertama kehidupan dianggap sebagai periode sensitif untuk perkembangan bahasa, di mana anak-anak sangat mudah belajar bahasa. Montessori menekankan pentingnya memberikan lingkungan yang kaya dan merangsang selama periode ini untuk memaksimalkan potensi perkembangan anak. Misalnya, 3 tahun pertama kehidupan dianggap sebagai periode sensitif untuk perkembangan bahasa, di mana anak-anak sangat mudah belajar bahasa. Selama periode ini, anak-anak menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyerap dan memahami bahasa di sekitar mereka. Teori-teori ini, meskipun berasal dari sudut pandang yang berbeda, memiliki kesamaan. Masa bayi adalah periode yang sangat penting untuk perkembangan. Setiap teori menyoroti aspek yang berbeda dari perkembangan bayi. Tetapi semuanya sepakat bahwa pengalaman awal memiliki dampak jangka panjang. Pengalaman awal, hubungan, dan kesempatan belajar selama masa ini sangat berpengaruh dalam membentuk kehidupan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan stimulasi yang tepat selama masa bayi untuk mendukung perkembangan optimal anak. Masa bayi adalah masa pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik yang luar biasa. Pada masa ini, bayi mengalami perubahan yang sangat cepat dan signifikan dalam berbagai aspek fisik dan motoriknya. Sejak lahir, bayi berkembang pesat secara fisik, berat badannya bertambah, panjangnya bertambah, dan otaknya juga bertambah besar dan kompleks. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga terjadi di dalam tubuh bayi, termasuk perkembangan organ-organ vital dan sistem sarafnya. Perkembangan fisik yang cepat ini diikuti dengan kemajuan yang signifikan dalam keterampilan motorik, yang memungkinkan bayi berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang semakin canggih. Bayi mulai belajar mengendalikan gerakan tubuhnya, dari yang awalnya hanya gerakan refleks menjadi gerakan yang lebih terkoordinasi dan disengaja. Salah satu aspek yang paling mencolok dari perkembangan motorik bayi adalah urutannya yang dapat diprediksi. Setiap bayi mungkin berkembang dengan kecepatan yang sedikit berbeda, tetapi urutan perkembangan motorik ini umumnya sama untuk semua bayi. Bayi biasanya mengikuti pola perkembangan motorik yang umum, dimulai dengan gerakan refleks seperti menghisap dan menggenggam. Gerakan-gerakan ini adalah dasar dari keterampilan motorik yang lebih kompleks, yang akan berkembang seiring waktu, dan berkembang menuju tindakan yang lebih terkoordinasi, seperti berguling, duduk, merangkak, dan akhirnya berjalan. Setiap tonggak perkembangan ini adalah pencapaian besar bagi bayi, dan merupakan indikasi bahwa sistem saraf dan otot-ototnya berkembang dengan baik. Urutan perkembangan motorik yang dapat diprediksi ini sebagian besar didorong oleh pematangan, yaitu terbukanya pola pertumbuhan dan perkembangan yang diprogram secara genetik. Namun, faktor lingkungan dan stimulasi juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ini. Kemajuan fisik dan motorik ini punya implikasi penting untuk pengasuhan bayi. Orang tua dan pengasuh perlu memberikan stimulasi yang tepat dan lingkungan yang aman untuk mendukung perkembangan bayi. Saat bayi mulai bisa bergerak, mereka jadi lebih mahir menjelajahi lingkungan sekitarnya. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi bayi untuk belajar tentang dunia di sekitarnya dan mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial. Kemandirian baru ini membutuhkan pengawasan yang cermat dan pengamanan rumah untuk memastikan keselamatan mereka.
Orang tua perlu memastikan bahwa rumah mereka aman untuk bayi yang mulai bergerak dan menjelajah. Seiring pertumbuhan dan perkembangan bayi, kebutuhan nutrisinya juga berubah. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang optimal. Orang tua dan pengasuh perlu memberikan makanan yang seimbang dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat. Ini termasuk memperkenalkan makanan padat pada waktu yang tepat, dan memastikan bahwa bayi mendapatkan cukup vitamin dan mineral. Selain itu, memahami perkembangan motorik yang normal, memungkinkan orang tua dan pengasuh untuk memantau perkembangan bayi dan mengidentifikasi potensi keterlambatan atau masalah. Ini penting untuk memastikan bahwa bayi mendapatkan intervensi yang diperlukan sedini mungkin. Pemeriksaan rutin ke dokter anak sangat penting selama masa bayi untuk memastikan bahwa bayi mencapai tonggak perkembangan dan untuk mengatasi masalah kesehatan atau perkembangan sedini mungkin. Dokter anak dapat memberikan panduan dan saran yang berharga untuk mendukung perkembangan bayi yang sehat.